Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Fitrilia Nur Khalifah dan Hidayatul Karimah. Di sini kami akan menyampaikan tentang teori investasi. Pengertian teori investasi. Investasi dalam pengertian sehari-hari merupakan segala sesuatu yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan sehingga dapat menambah nilai kegunaan hidup. Investasi dapat berbentuk fisik maupun non-fisik. Contoh investasi non-fisik ialah menambah keterampilan dan pendidikan. Sedangkan contoh investasi fisik ialah membeli emas, rumah, tanah, saham, dan lain-lain. Macam-macam investasi terbagi menjadi 2. Yang pertama, jenis investasi jangka pendek. Contohnya, deposito dari bank, reksadana, logam mulia atau emas batangan. Kedua, investasi jangka panjang. Contohnya, peer-to-peer lending, properti, dan saham. Nilai waktu dari uang. Nilai uang 5 juta pada saat ini tentu tidak akan sama dengan nilai uang 5 juta pada waktu 5 tahun yang akan datang. Uang 5 juta saat ini nilainya akan lebih besar daripada uang 5 juta pada 5 tahun yang akan datang. Present value atau nilai sekarang. Present value atau nilai sekarang merupakan nilai saat ini dari uang yang akan diterima pada waktu yang akan datang. Nilai present value dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut. PV sama dengan X per 1 plus R pangkat N, di mana X adalah uang yang akan diterima atau dikeluarkan pada waktu yang akan datang. R adalah tingkat suku bunga dan N adalah periode tahun. Future value atau nilai masa mendatang. Future value atau nilai masa mendatang merupakan nilai yang akan datang dari uang yang kita investasikan sekarang. Nilai masa mendatang ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus EV sama dengan A kali 1 plus R pangkat N, di mana EV adalah future value, A adalah investasi awal, R adalah tingkat bunga, dan N adalah lama investasi per tahun. Penilaian investasi. Sebelum melakukan investasi, sebaiknya investor melakukan analisis dan penilaian terhadap investasi yang akan dilakukannya. Apakah investasi tersebut ke depannya akan menghasilkan keuntungan atau justru merugikan? Berikut adalah metode-metode yang dapat digunakan untuk menilai suatu investasi. Di antaranya, yang pertama, accounting rate of return merupakan metode yang digunakan untuk menilai investasi berdasarkan tingkat keuntungan yang akan diperoleh investasi tersebut. Nilai accounting rate of return dapat dicari dengan membagi laba setelah pajak dengan rata-rata investasi. Rumus yang digunakan ialah rata-rata setelah pajak dibagi rata-rata investasi dan dikalikan 100%. Payback period adalah metode yang digunakan untuk mengukur waktu yang diperlukan agar dana investasi yang dikeluarkan dapat kembali. Jika penilaian pada metode payback period ini adalah dengan membandingkan antara target waktu pengembalian investasi dengan payback period. Jika nilai target waktu pengembalian investasi lebih lama
dari payback period, maka proyek investasi tersebut lebih layak diterima. Begitu juga sebaliknya, net present value. Pada metode accounting rate of return dan payback period mengabaikan nilai waktu dari uang. Padahal cash flow yang digunakan dalam perhitungan diterima pada masa yang akan datang, sedangkan dana untuk investasi dikeluarkan pada saat sekarang. Metode net present value memperhatikan nilai waktu dari uang. Nilai net present value ini diperoleh dengan cara menghitung selisih nilai present value dari penilaian cash flow pada tingkat diskon tertentu dengan nilai investasi yang dikeluarkan. Berikutnya, profitability index. Metode ini diperoleh dengan membandingkan antara nilai present value dari penerimaan cash flow dengan nilai investasi yang dikeluarkan. Jika nilai profitability index lebih besar dari 1, maka proyek investasi layak dilaksanakan. Dan jika nilai profitability index lebih kecil dari 1, maka proyek investasi dianggap tidak layak dilaksanakan. Selanjutnya ialah internal rate of return. Digunakan untuk mencari nilai diskon rate pada saat nilai present value dari penerimaan cash flow sama dengan nilai investasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi: yang pertama, tingkat pengembalian yang diharapkan; kedua, tingkat bunga; ketiga, iklim usaha yang kondusif; keempat, peluang pasar; kelima, ketersediaan faktor-faktor produksi; dan yang keenam adalah terjaminnya keamanan dan stabilitas politik. Demikian pemaparan teori investasi dari kami. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan terima kasih telah menyimak video dari kami.